Halo sahabat Bawaslu di seluruh Indonesia, berjumpa kembali dengan saya Mas Ayu Fitria di podcast Bawaslu Republik Indonesia. Masih dengan doa yang sama, semoga sahabat Bawaslu di seluruh Indonesia dalam keadaan sehat dan juga bahagia ya. Di podcast episode kali ini terasa sangat istimewa karena pada sore hari ini saya ditemani oleh Sekretaris Jenderal Bawaslu Republik Indonesia terpilih Bapak Ferdinand Eskoltiar Sirait. Selamat sore Pak Sekjen, Selamat bagaimana sore kabarnya Mbak nih Ayu, Pak? kabar baik, sehat-sehat. Alhamdulillah. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih atas kesediaan waktu Pak Sekjen, pastinya di tengah kesibukan Pak Sekjen, tapi Pak Sekjen tetap berkenan untuk membersamai sahabat Bawaslu di podcast Bawaslu RI. Dan tentunya kami mengucapkan selamat dan sukses Pak Sekjen atas terpilihnya Pak Ferdinand sebagai Sekretaris Jenderal Bawaslu Republik Indonesia. Semoga amanah baru ini tentunya menjadi langkah awal bagi Pak Sekjen untuk memperkokoh kolaborasi serta memperkuat tata kelola kelembagaan Bawaslu. Pak Sekjen, sore hari ini kita berbincang santai aja dan pasti kalau kita mundur ke belakangnya Pak Sekjen ya, perjalanan Pak Sekjen hari ini sampai dengan akhirnya mengantarkan Pak Ferdinand sebagai Sekretaris Jenderal Bawaslu melalui proses yang sangat panjang ya, mulai dari sebagai kepala bagian di ATP 3, betul ya Pak Sekjen Betul. ya. Lalu juga pernah menjabat sebagai Kepala Biro H2PI. Dan kemarin juga menjabat sebagai Deputi Bidang Administrasi dan alhamdulillah hari ini terlantik sebagai Sekretaris Jenderal Bawaslu Republik Indonesia. Tentunya ini luar biasa sekali Pak Sekjen dan boleh dong pasti sahabat Bawaslu juga mau mendengarkan cerita sedikit nih dari Pak Sekjen, bagaimana proses dan perasaan Bapak sampai akhirnya resmi dilantik pada tanggal 1 November kemarin sebagai Sekretaris Jenderal Bawaslu. Oke, terima kasih Mbak Ayu sudah datang kemari gitu ya. Dalam bincang-bincang ini mungkin kalau ditanya senang pasti saya senang sudah terlantik jadi Sekjen Bawaslu. Ya. Kalau merunut dari banyak kisah atau perjalanan ya mungkin yang bisa saya ceritakan itu saya pertama sekali di Bawaslu itu bekerja tahun 2012. Nah, aslinya tuh saya dulu pernah di Pemda ya, Pemda yang sebuah pemerintah daerah namanya Pemda Kabupaten Kepulauan Mentawai. Itu Pemda yang jauh gitu, jauh. Jadi ada pulau, mungkin kalau misalnya kawan-kawan tahu, pulau yang terletak di lautan gitu ya. Ya. Di lautan, jadi dia jaraknya dari Pulau Sumatera ke situ dulu naik kapal itu 10 jam ya. Wow. Kalau kapal kayu maupun feri dan seterusnya gitu. Tahun 2012 saya pindah gitu ya ke Kemendagri. Di Kemendagri kemudian pindah ke Bawaslu itu ditugaskan lah. Intinya seperti itu. Awal pertama sekali saya mungkin jadi staf ya. Staf di Bawaslu. Kemudian saya sebelumnya bukan kabak, saya pernah jadi kasubag di bagian hukum. Zaman struktur Bawaslu belum seperti yang sekarang. Kemudian jadi kabak ATP 3. Nah, di kabak ATP 3 itu ya mungkin sekarang cikal bakalnya Puslitbang Diklat ya. Nah, kemudian selanjutnya saya jadi Kepala Biro H2PI, Hukum, Humas, dan Pengawasan Internal. Karena pada waktu itu struktur Bawaslu itu belum ada deputi dari Kepala Sekretariat. Dari Sekjen itu langsung di bawahnya ada Kepala Biro. Kemudian struktur berubah, ada Sekjennya gitu. Kemudian di bawahnya ada deputi. Sampai dengan saat ini gitu ya, dari Deputi Bidang Administrasi kemudian saya terlantik jadi Sekjen. Nah, merunut di perjalanan itu memang menarik ya melihat kerja di Bawaslu karena punya karakteristik yang berbeda ketika saya dulu tugas di Pemda, kemudian saya melihat berbagai karakteristik yang berbeda sebenarnya antara bekerja di Pemda dengan di Bawaslu. Tapi memang kata kunci di semua pekerjaan, tidak hanya di Bawaslu, adalah seberapa berkeinginan kita sebenarnya untuk mau beradaptasi dengan kehidupan organisasi kita yang baru. Mungkin sekilas itu yang bisa saya sampaikan. Luar biasa sekali Pak Sekjen. Pak Sekjen sudah mulai terjun ke dunia birokrasi sejak tahun 2012 ya. Saat itu saya masih SMA kelas 3 Pak Sekjen. Dan pastinya proses yang Pak Sekjen lalui mulai dari staf ya Pak Sekjen sampai akhirnya sekarang menjadi Pak Sekjen itu melalui proses yang sangat panjang, luar biasa dan patut dicontoh oleh rekan-rekan PNS pastinya ya, dengan bekal yang sangat banyak dan pastinya memumpuni di dunia kepemiluan ini. Nah, tidak hanya soal karir ya Pak Sekjen, kalau kita lihat background Pak Sekjen hari ini kan diborong semua nih Pak Sekjen, mulai dari magister hukum, ekonomi juga, ilmu komunikasi juga iya nih sahabat Bawaslu, luar biasa sekali. Nah, pastinya sahabat Bawaslu juga mau tahu nih, kira-kira
bagaimana Pak Sekjen bisa membagi waktu antara pendidikan dan juga karir? Eh, Kalau saya melihat ya, menurut saya salah satu shortcut supaya orang bisa menguasai sebuah tuh sekolah ya. Jadi waktu saya pertama kali di Bawaslu tuh melihat tadi ya karakteristik yang berbeda itu dunia yang baru. Menurut saya pilihan yang paling baik itu adalah sekolah lagi. Nah kalau sekolah lagi itu kan kita bisa dapat insight yang akademiknya. Nah saya lakukan itu waktu saya pertama sekali jadi Karo. Jadi itu saya jadi Kepala Biro Hukum, Humas, dan Pengawasan Internal itu saya memang sudah punya niat untuk men-tune-in-kan basic akademik saya dengan 4 pekerjaan mungkin ya, yang di bawah biro tersebut. Nah, saya sebelumnya sudah magister hukum dan menurut saya tuh di Kepala Biro Hukumnya sudah ada gitu. Kemudian Humas gitu ya, dan pengawasan internal. Nah, pengawasan internal ini kan dekat dengan kehidupan ekonomi ya. Jadi kalau misalnya biasanya orang jadi auditor itu dia basicnya itu adalah akuntansi gitu ya, banyak akuntansi, hukum dan seterusnya, tapi akuntansi secara umum. Saya melihat bahwa pengawasan internal itu kan tugasnya tidak hanya audit ya. Tugasnya juga banyak, manajemen risiko juga, dan banyak hal. Pilihan saya memang pada waktu itu ngambil di ekonomi. Nah kemudian ya terakhir ketika saya kuliah di ilmu komunikasi ya karena ada peran humas di situ. Jadi saya mencoba menjoinkan semua basic pendidikan tadi itu dalam konteks biro H2PI gitu. Jadi rasanya itu salah satu motivasi kenapa saya kuliah di leveling itu. Sebenarnya tidak tentang gelar juga itu, tapi menurut saya sepertinya itu mampu ya membawa banyak hal, mempercepat kita bisa menguasai pekerjaan gitu. Sisanya kan tinggal praktikal ya, yang harus kita sesuaikan saja. Baru tahu juga nih sahabat Bawaslu ternyata memang motivasi Pak Sekjen sampai akhirnya mempunyai banyak gelar ya, hukum iya, ekonomi iya juga, dan komunikasi ya tadi Pak Sekjen itu juga berangkat dari posisi beliau sebagai Karo di H2PI waktu itu ya Pak Sekjen ya. Nah selanjutnya Pak Sekjen saya penasaran juga nih, kira-kira visi dan misi apa yang Pak Sekjen ingin bawa dalam menjalankan peran Pak Sekjen sebagai Sekjen Bawaslu hari ini? Pertama itu kayak orang harus paham ya bahwa dia itu hidup di lembaga Bawaslu, pekerjaannya ada di Bawaslu. Nggak gampang menguasai pekerjaan itu gitu. Sama kalau kayak sekolah, menurut saya semua orang bisa sekolah, tapi yang paling susah itu adalah memelihara semangatnya. Betul. Jadi kalau Mbak Mas Ayu misalnya kuliah gitu kan, kita sering melihat orang dari mulai skripsi, tesis, disertasi itu kan sering sekali memang orang bukan nggak fokus sebenarnya, tapi beberapa hal bisa membuat konsentrasinya menjadi berubah atau buyar gitu. Artinya kalau skripsi yang baik atau tesis yang baik itu kan tesis yang selesai gitu. Nah belajar dari situ di Bawaslu juga seperti itu, orang harus tahu dulu dia kerjanya di mana dan dia harus pahami kalau dia bekerja di sebuah tempat apapun itu, bahwa pekerjaannya harus selesai. Nah, ketika harus selesai, dia harus punya semangat yang sama. Nah, karena semangat yang sama itulah yang sebenarnya harusnya pertama sekali bisa diselesaikan. Visinya mungkin sederhana ya. Menurut saya ketika orang harus menyelesaikan pekerjaannya, kita harus menciptakan bagaimana lingkungan kantor yang baik ya. Lingkungan kantor yang betul-betul bisa mendukung semua karirnya, semua kehidupan yang memang dalam komunitas pekerjaannya juga harus bisa mendukung. Jadi menurut saya kesehatan mental itu juga sangat penting ya. Jadi ketika orang bisa paham pekerjaannya, dia juga harus bisa mempertahankan kualitas mentalnya ya, supaya dia bisa kerja dengan baik gitu. Nah, beberapa hal yang saya lihat gitu, banyak hal orang yang sebenarnya mungkin kurang mau ya bercerita hambatan-hambatan dia, atau jangan-jangan memang ada sebuah organisasi yang mungkin belum memperhatikan sampai sedetil itu. Jadi kalau saya pribadi berkeinginan gitu membuat visi pertama sekali itu di situ, dan karena banyak hal yang harus juga kita kerjakan. Pemilu ini kan siklusnya sebenarnya siklus yang panjang ya, walaupun banyak orang yang mengatakan bahwa pekerjaan kita tuh hanya seputaran pemilu atau tahapan pemilu, tetapi sesungguhnya antara pre-election, election, dan post-election itu kan juga punya keterkaitan gitu. Nah, karena kita bekerja di lembaga Bawaslu, kitalah yang sebenarnya harus bisa mempertahankan semangat, dan kemudian kita juga sekarang bisa menyelesaikan banyak pekerjaan sebagai supporting ya di komisioner. Jadi sekali lagi misi ketika kita ingin bersama-sama menciptakan pemilu yang lebih baik atau lebih demokratis, lebih berintegritas, itu man-nya itu sangat penting, orang-orangnya sangat penting. Betul. Luar biasa sekali, saya senang sekali mendengar visi dan misi Pak Sekjen yang juga memperhatikan mental health yang saat ini memang sangat
booming gitu ya di dunia pekerjaan, dan tentunya harapan kita sebagai pegawai di Bawaslu mendapatkan lingkungan yang suportif juga ya Pak Sekjen, seperti yang tadi Pak Sekjen sampaikan. Nah, selanjutnya Pak Sekjen, sahabat Bawaslu pastinya memahami bahwa tugas kesekretariatan Bawaslu adalah memastikan tata kelola organisasi berjalan dengan baik. Nah, langkah apa saja nih yang Pak Sekjen akan tempuh untuk memperkuat lembaga Bawaslu ini? Yang pertama sekali mungkin kalau kita lihat kondisi sekarang ini kita belum semuanya satker ya, Mbak Ayu ya. Ya. Jadi langkah pertama itu adalah kita sekarang mengisi posisi-posisi yang kosong ya. Kemudian nanti kita juga mengupayakan setelah itu terisi, kita akan mencoba mengajukan kembali untuk satker-satker yang daerah-daerah belum satker itu kita satkerkan. Oke. Nah kemudian kita juga sekarang akan memperkuat kapasitasnya karena dengan seiring dengan reformasi birokrasi yang sekarang dari Menpan itu menempatkan orang sebagaimana fungsi yang memang ditetapkan kepada masing-masing ASN itu. Ya. Jadi itu mungkin langkah pertamanya. Nah, setelah kita membuat semua positioning itu settle, Ya. kita juga akan berpikiran bagaimana sekarang semua pegawai itu bisa meningkatkan kapasitasnya karena memang itu sebuah kewajiban ya. Ya. Regulasi banyak yang memang mendorong ke hal seperti itu. Nah, bayangan saya juga adalah kendala sama seperti ketika saya tugas di daerah yang jauh ya di Mentawai itu. Kita juga penting ya, bukan tentang reward and punishment dalam konteks yang mungkin biasa dikenal dengan orang, tapi mencoba nanti akan memberikan kepastian untuk daerah-daerah yang 3T itu seperti apa gitu yang akan kita berikan reward dan punishment ataupun kita memberikan sebuah hal yang mungkin bisa berarti buat mereka karena tipologi pemilu nggak sama ya, daerah perkotaan dengan daerah pedesaan juga belum tentu sama, Jawa atau luar Jawa juga belum tentu sama, atau ada beberapa karakteristik yang daerah 3T dengan daerah yang lebih maju itu seperti apa. Jadi memotivasi diri sendiri dengan lembaga ini supaya mau beradaptasi sebenarnya. Ya. Jadi kita berkeinginan memang ke depan bagaimana sekarang orang-orang di Bawaslu ya, terutama ASN-nya gitu, ASN-nya dan sebisa mungkin kalau regulasinya memungkinkan tidak hanya ASN tetapi semua yang ada di Bawaslu itu mereka bisa mengembangkan pendidikannya sekaligus juga bisa mendapatkan kredit lah ya, mendapatkan benefit atau poin buat mereka sehingga itu menjadi hal yang bisa mendorong mereka kerja lebih baik lagi. Untuk daerah-daerah yang sebenarnya sangat jauh atau tertinggal gitu, itu memang butuh treatment khusus. Nah, saya membayangkan bahwa orang yang dapat di tempat-tempat itu adalah dia tidak merasa dibuang, tetapi seperti daerah itu sebagai sebuah tempat yang memang harus dijalaninya, karena memang itu merupakan bagian dia sebagai seorang birokrat. Betul. Nah, jadi poin-poin penting itu yang nanti mungkin akan coba dikembangkan. Oke. Luar biasa sekali Pak Sekjen. Nah, saya penasaran juga nih terkait konteks pasca pemilu 2024 kemarin, apa sih pelajaran penting yang Pak Sekjen bisa jadikan evaluasi hingga akhirnya bisa menjadi perbaikan dari sisi manajerial dan juga dukungan sekretariat di masa kepemimpinan Pak Sekjen? Pelajaran pentingnya adalah kita bisa melihat gap ya sebenarnya, melihat gap bahwa bagaimana kita mempunyai sebenarnya kemampuan yang belum tentu merata ya, walaupun tidak begitu berjarak, tetapi isu tentang kekurangan SDM atau kemampuan SDM kita yang mungkin belum sepenuhnya gitu, belum sepenuhnya bisa mendukung pelaksanaan tugas-tugas pengawasan itu menjadi titik krusial untuk bisa diperbaiki. Makanya ke depan nanti di 2026 sebelum nanti tahapan 2027 itu penting memang menyiapkan hal tersebut. Jadi ke depannya kita berharap nanti ada program-program yang disiapin baik itu pendidikannya dia mau melanjutkan S2, S1, S2 atau S3. Juga ada pelatihan-pelatihan yang memang dia memang menjurus kepada hal-hal yang lebih teknis. Misalnya seperti kayak bukan pengalamannya, tapi skill, podcast atau konten kreator, hal yang seperti itu karena di era digital sekarang penting ya. Tetapi kita juga penting itu untuk membuat bagaimana sebenarnya kita ini mempunyai supporting system ya yang memang bisa membantu untuk membuat bagaimana tugas-tugas pengawasan itu bisa lebih baik. Misal gitu ya, kita bisa tahu dari tren pemilu daerah-daerah mana yang tren pelanggarannya mungkin lebih besar. Kemudian kita bisa nanti membuat bagaimana sebuah tempat, apakah ada tempat-tempat yang memang pelanggarannya berulang misalnya, atau PSU-nya berulang, yang mungkin sebenarnya kita bisa memberikan capturing, atau memberikan masukan untuk mitigasi-mitigasi untuk pemilu ke depannya.
Luar biasa sekali nih sahabat Bawaslu. Kalau kita mendengar mulai dari visi misi bahkan juga tadi langkah-langkah yang akan Pak Sekjen tempuh, itu banyak sekali memang Pak Sekjen memberikan perhatian khusus nih kepada ASN Bawaslu untuk selalu meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan bagi kita semua. Luar biasa sekali Pak Sekjen. Nah, terakhir nih Pak Sekjen, pesan Pak Sekjen kepada seluruh jajaran ASN Bawaslu agar tetap menjaga integritas dan marwahnya sebagai pengawas pemilu yang dipercaya oleh publik. Silakan Pak Sekjen. Tugas kita bersama untuk menjadi pengawas pemilu. Pengawas pemilu itu bukan saja pekerjaan yang dianggap mudah sebenarnya, tapi pengawas pemilu itu lebih kepada bagaimana kita mempunyai momen menunjukkan bahwa kita bisa menjadi pengawas yang adil, pengawas yang berintegritas, yang hasil dari pemimpin yang akan bekerja 5 tahun di tiap daerah masing-masing ya, baik itu di kabupaten kota maupun provinsi, maupun pemimpin yang nanti menjadi orang nomor 1 dan 2 di Indonesia ini. Kita ikut dalam proses yang memilih pemimpin tersebut atau menjadikan kontestasi itu menjadi kontestasi yang adil. Jadi selamat bekerja buat kita semua. Percayalah bahwa perubahan itu hanya bisa kita lakukan mulai dari diri kita sendiri. Terima kasih. Luar biasa sekali. Sahabat Bawaslu, tidak terasa kurang lebih 20 menit saya membersamai sahabat Bawaslu bersama dengan Pak Sekjen. Nantikan episode selanjutnya yang akan datang. Mungkin kita bisa tagline Bawaslu dulu ya Pak Sekjen ya? Oke. Bersama rakyat, awasi pemilu. Bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu. Terima kasih Pak Sekjen atas kesediaan waktunya. Sama-sama, Sukses Bayu. dan selalu untuk Bapak. Sampai jumpa.